Om Swastiastu. Umat Sedharma dimanapun berada, berjumpa lagi dalam channel Satria Black. Dan pada kesempatan ini, mari kita mencoba untuk cerita tentang COVID. Akhir-akhir ini pasca new normal atau adaptasi hidup baru, kita kembali diketengahkan dengan meningkatnya atau merebaknya persoalan COVID ini. Umat Sedharma yang berbahagia, tentu hari-hari ini adalah hari-hari yang kritis, di mana pendapatan kita menurun, kemudian sosialita kita menurun, kemudian bertemu dengan saudara juga menurun. Maka pada posisi ini sesungguhnya kita sudah mulai disadarkan bahwa COVID ini sebenarnya memberhentikan kehidupan kita dalam konteks sosial. Tetapi ada hal lain, ketika kita dihentikan dalam situasi sosial kita, justru kita itu semakin menjadi-jadi dan korban COVID semakin tinggi. Nah, artinya apa? Ada yang salah pada diri kita. Mestinya kita dibiarkan stay di rumah, disuruh tinggal di rumah. Mestinya dari rumah inilah kita menjalin, membangun kembali apa yang sudah hilang selama ini. Bagaimana kekeluargaan kita, bagaimana persaudaraan kita, bagaimana dengan lingkungan kita, terutama tanaman, tumbuhan, yang selama ini mungkin itu hilang karena kita sibuk mengejar uang, mengejar pekerjaan, dan sebagainya. Nah, melalui COVID ini, kita sebenarnya diharapkan untuk kembali mengingat tentang jati diri, mengingat bahwa hidup ini sesungguhnya adalah anugerah. Maka sedikit saja Tuhan berkehendak seperti COVID ini di seluruh dunia, stop. Itu artinya apa? Bahwa penguatan dan dasar keyakinan kita ini harus kita bangkitkan kini. Tidak nanti lagi, tapi kini, saat ini. Sehingga dengan demikian, mari kita mencoba untuk biasakan hidup yang sehat, biasakan hidup yang sesuai dengan pola makan yang baik, karena itu mampu untuk memberikan penguatan pada badan kita. Nah, ketika kemudian badan kita itu tidak kuat dengan persoalan-persoalan itu, maka stres muncul, maka kemudian antibodi kita turun, maka kemudian kita menjadi persoalan, dan akhirnya kita terpapar. Nah, umat Sedharma yang berbahagia, pada saat ini kita diharapkan ingat ikuti peraturan pemerintah, ingat jaga keselamatan diri. Maka dengan demikian kita itu bisa antisipasi. Nah, seperti misalnya, mohon maaf ini saya sambil nginang. Jadi umat Sedharma yang berbahagia, nginang ini adalah salah satu dari upaya kita untuk mencegah COVID. Nah, dipercaya bahwa ini bisa meningkatkan antibodi. Jadi kalau ada virus masuk ke dalam tubuh, lalu kemudian kita nginang, maka virusnya itu dinetralisir, dilumpuhkan oleh pekinangan. Jadi nginang itu bukan hanya sebagai kebiasaan, kalau zaman dahulu itu menjadi kebiasaan sehat. Kalau sekarang ini menjadi sesuatu yang mahal. Tetapi kalau ini adalah untuk kesehatan, maka ini menjadi penting. Sehingga COVID yang notabene sekarang merambah, membanyak, sesungguhnya kita sudah punya obatnya, yaitu nginang. Nah, kembali pada COVID. Di belakang saya ada asap majagau. Asam majagau ini diyakini mampu untuk menetralisir. Kalau di dalam lontar kita lihat bahwa penyakitnya adalah sasab merana, sasab. Jadi penyakit yang tak tampak. Karena dia tak tampak, maka kemudian obatnya juga adalah sesuatu yang tak tampak. Nah, asap. Maka asap dari majagau ini akan berpengaruh kepada lingkungan kita, sehingga apabila ada virus yang berkeliaran, virus itu akan diturunkan, dibungkus oleh asap majagau, lalu kemudian diturunkan ke tanah sehingga tidak menjadi persoalan. Ditambah kemudian dengan nginang. Jadi ini
sudah merupakan sesuatu yang amat baik, yang kemudian bisa bermanfaat bagi masyarakat kita. Nah, terkait dengan COVID lagi, sebaiknya kesadaran kita harus muncul sekarang. Jangan lagi memboya, jangan lagi membandel, jangan lagi kita mengatasnamakan Tuhan. Ya, kalau sudah Tuhan berkehendak saya pasti. Bukan begitu. Kita harus hidup sekala dengan baik, baru kemudian Tuhan akan menganugerahkan kebaikan. Kalau di skala kita tidak baik, ya sudah. Maka dari itu, yadnya sekarang berkurang. Artinya berkurang apa? Yadnya itu dikurangi kuantitasnya, sehingga kita kembali kepada esensi yadnya, yaitu banten mana yang menjadi banten inti atau banten yang harus ada. Hanya itu yang kita gunakan untuk apa? Untuk mengurangi kerumunan dan mengurangi tenaga untuk mengerjakan, sehingga kemudian kita bisa selesaikan yadnya dengan orang-orang yang sedikit gitu. Yang kedua, kontak kita dengan lingkungan. Jangan memboya. Maka kurangi bertemu dengan orang dulu. Ya, kita melalui sosial media, oke lah, kita terasa dekat sekarang dengan sosial media. Jadi pandemi menjauhkan kita dengan mereka, tapi internet atau teknologi mendekatkan kita. Ya, kita anggap ini sebagai energi positif lah dari adanya COVID ini. Jadi pada prinsipnya adalah jaga kesehatan tubuh, selalulah melakukan kontemplasi pada beliau, pemujaan secara khusus, karena kan kita sekarang semua dari rumah. Kita bisa bertemu dengan Tuhan kita, kemerajaan 3 kali sehari katanya, kita sih bisa setiap saat melakukan itu, agar supaya tidak jenuh. Dan kemudian jaga pola makan yang baik. Kemudian tingkatkan selada dan bakti, dan jangan lupa nginang dan nyepuh dengan menggunakan majagau. Ini adalah upaya untuk menetralisir hal-hal negatif. COVID sasa merana setiap saat ada, tetapi itu bisa dicegah dengan budaya-budaya adilung yang sudah ada. Jadi dengan menggunakan pecanangan atau pekinangan, kita nginang lalu kemudian nyepuh, itu adalah mampu memberikan energi positif kepada kita. Masyarakat kita ketahui bahwa perekonomian sekarang sedang ambruk. Ya, kita harus hidup sederhana. Yang punya Tegal sekarang dia harus menanam di Tegal. Jadi tanami tumbuh-tumbuhan, tanami sayuran. Kemudian yang biasanya selalu keluyuran di jalanan, sekarang stay di rumah. Jadi COVID ini akan berhenti bukan karena obat-obatan, tapi berhenti dengan pola laku kita kepada alam. Memuliakan alam, memuliakan hidup, selalu menjaga, mengikuti protap, itu adalah jalan agar supaya kita itu menjadi baik. Sehingga COVID bukan hanya sebagai tantangan, tapi COVID itu sesuatu anugerah yang menyadarkan kita bahwa kita ini hidup dengan alam semesta dan harus menjaga alam semesta. Mari cegah COVID bersama. Jangan lupa pakai masker, ikuti protap kesehatan, dan jaga kesehatan atau pola makan dengan baik. Dengan demikian kita menjalankan agama sekaligus kita meyakini Tuhan, dan ini adalah kesempatan kita untuk penyadaran lebih dalam. Terima kasih. Om Santi. Santi.